Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Agung Rohmansyah, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga, dengan NIM C01218009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa yang telah saya pelajari dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana alat-alat negara menegakkan hukum pidana material jika hukum tersebut dilanggar, atau juga bisa diartikan sebagai hukum yang mengatur bagaimana cara perkara pidana tersebut diajukan ke pengadilan hingga bisa didapatkan putusan pengadilan, atau juga bisa diartikan hukum yang mengatur prosedur memidanakan pelaku tindak pidana. Sedangkan pidana sendiri memiliki arti hukuman, sanksi, dan pembalasan. Di Indonesia, pidana dibagi menjadi dua, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi hukuman mati, selanjutnya penjara. Penjara dibagi menjadi sementara dan seumur hidup, dimulai dari 1 hari sampai 15 tahun dengan tambahan paling banyak 5 tahun. Sedangkan selanjutnya ada kurungan. Kurungan itu lebih ringan dari penjara, dimulai dari 1 hari sampai 1 tahun dengan tambahan 4 bulan atau lebih. Selanjutnya ada denda. Denda bisa berupa uang dan bisa juga diganti dengan kurungan maksimal 6 bulan. Dan yang terakhir ada tutupan. Sedangkan dalam pidana tambahan ada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana memiliki teori. Teori pemidanaan ada 3. Yang pertama, teori absolut atau retributif, yakni balasan sesuai dengan perbuatan. Yang kedua, ada teori relatif atau utilitarian, yang memiliki tujuan melindungi masyarakat, mengurangi kejahatan, dan mencegah kejahatan. Dan teori yang ketiga yakni teori gabungan antara teori absolut dan teori relatif, yakni balasan sesuai dengan perbuatan dengan tujuan melindungi masyarakat, mengurangi kejahatan, dan mencegah kejahatan. Sistem peradilan pidana dalam arti luas yaitu melingkupi 1. Formulasi, aplikasi, dan eksekusi dari suatu konsep peradilan pidana. Yang saya akan bicarakan hari ini adalah sistem peradilan pidana dalam arti sempit, yaitu berada di dalam wilayah aplikasi, di mana itu berarti kita bicara tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sejarahnya, KUHP itu lahir tahun 1981. Sebelum 1981, kita menggunakan Head Inland Reglement yang sampai ini masih diaplikasikan atau dipakai sebagai hukum acara perdata. Tetapi kita mengetahui sendiri bahwasanya hukum acara pidana lahir tahun 1981. Kenapa kita menyebutnya KUHP? Apabila kita lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, nanti di situ di bagian penutup dari undang-undang tersebut berbunyi atau mengatakan bahwasanya undang-undang ini selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disebut dengan KUHP. Jadi, KUHP merupakan definisi yuridis yang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Bagaimana sih sistemnya dalam KUHP? Nah, kita harus melihat pertama, perbuatan itu ditentukan adalah pidana atau tidak berdasarkan proses penyelidikan. Sedangkan penyelidikan itu memiliki makna, penyelidikan adalah menentukan suatu peristiwa adalah perbuatan pidana atau tidak. Bagaimana sih caranya supaya kita mengetahui seseorang itu melakukan tindak pidana atau tidak? Nah, sebagai contoh seperti ini. Ada seorang yang mati di sebuah ruangan tertutup. Orang mati tersebut kemudian didatangi oleh polisi.
Polisi lantas menentukan orang mati tersebut mati karena diracuni atau karena meracuni dirinya atau karena memang dia sakit jantung saja. Kalau ternyata orang yang mati tersebut diracuni oleh orang lain, berarti ada dugaan tindak pidana, di mana dalam hal ini dia dapat ditingkatkan menjadi tingkat penyidikan, ya karena dia adalah tindak pidana. Kalau dia ternyata meracuni dirinya sendiri atau karena sakit jantung saja, berarti tidak boleh dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dia harus diselesaikan di situ dan bukan merupakan tindak pidana. Cara mengetahui sebuah tindakan pidana bisa kita ketahui dari 3 hal. Pertama, dari laporan, dari pengaduan, dan tertangkap tangan. Laporan yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang tentang sedang atau telah atau diduga terjadi tindak pidana menurut pasal 1 KUHP. Pengaduan yaitu pemberitahuan disertai permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang. Dalam hal ini, pejabat tersebut adalah kepolisian untuk menindak secara hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Yang terakhir yakni tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu. Benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Ketika sudah masuk ke penyidikan itu ada tiga. Tujuan pasal 1 butir 2 dalam KUHP mengatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan bukti, membuat terang perkaranya, dan menentukan tersangkanya. Sedangkan menurut putusan MK nomor 21/PU/12 tahun 2014, di mana kemudian itu berkaitan dengan pra-peradilan, tetapi putusan tersebut memperluas definisi penyidikan, di mana penyidikan dalam definisi tersebut berarti merupakan sebuah rangkaian. Apa maksudnya rangkaian di sini? Dalam hal ini, dalam penyidikan perlu ditentukan dulu alat buktinya, lalu membuat terang perkaranya, dan tersangka adalah ujung dari tujuan penyidikan tersebut. Yaitu harus prosesnya seperti itu, di mana semuanya dikumpulkan dalam dossier atau BAP, dan BAP adalah hasil akhir dari penyidikan, di mana semuanya kolektivitas bukti, kronologis perkara, dan juga tersangkanya, alat-alat bukti dan barang bukti semuanya dikumpulkan dalam penyidikan, dirangkum ke dalam BAP. Penyidikan selesai, kemudian berkas perkara diberikan kepada penuntut umum, di mana penuntut umum akan melakukan penuntutan. Sebelum masuk ke penuntutan, ada proses namanya penuntut umum memeriksa berkasnya. BAP-nya sudah lengkap atau belum? Kalau belum lengkap, dikembalikan ke penyidik. Nah, inilah konsep yang dinamakan dengan pra penuntutan. Konsep ini dapat dikatakan sebagai bentuk pengawasan check and balances antara penuntut umum ke penyidik agar prosesnya tidak melanggar peraturan sesuai dengan konsep yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Setelah selesai atau dianggap BAP lengkap atau yang populernya kita sebut dengan P21, maka penuntut umum berdasarkan pasal 139 dan 140 KUHP harus segera membentuk surat dakwaan. Tidak ada batas waktunya, penyidikan dan penuntutan tidak memiliki batas waktu. Akan tetapi di dalam hal ini hanya terdapat batas waktu penahanan jika tersangka ditahan.
Selain melakukan penuntutan, jaksa penuntut umum juga memiliki asas oportunitas, yaitu asas yang memperbolehkan jaksa penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan demi kepentingan umum. Tadi sedikit kita berbicara tentang penahanan. Penahanan sendiri dalam pasal 1 butir 21 KUHP memiliki makna penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan undang-undang. Syaratnya, karena khawatir tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, diancam lebih dari 5 tahun. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 21 KUHP. Sedangkan jenis-jenisnya dijelaskan dalam pasal 22. Jenis-jenis penahanan ada penahanan rutan, ada penahanan rumah, ada juga penahanan kota. Lama penahanan dibagi menjadi 3. Pertama oleh penyidik 20 hari atau dengan tambahan 40 hari menurut pasal 24, sedangkan oleh penuntut umum 20 hari atau dengan tambahan 30 hari menurut pasal 25. Sedangkan oleh hakim 30 hari atau dengan tambahan 60 hari menurut pasal 26. Lebih dari itu, pada saat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan maka harus dilepas. Setelah jaksa penuntut umum menyerahkan surat dakwaan kepada pengadilan, surat dakwaan tersebut lalu diproses oleh hakim hingga menghasilkan putusan. Menurut teori negatif Wedelick, pasal 183 KUHP, hakim memutuskan perkara berdasarkan minimal 2 alat bukti dan keyakinannya. Dasar pertimbangan tersebut dilihat dari dakwaan dan pembuktian putusan yang diambil, juga dilihat dari mayoritas suara hakim 1:2, dan juga dilihat dari hukuman yang paling ringan antara suara hakim 1:1:1. Jika dalam putusan ini hakim masih menemukan keraguan, maka berlakulah asas in dubio pro reo yang berbunyi, jika hakim masih ragu, maka putusan yang diambil haruslah yang paling ringan. Putusan sendiri dibagi menjadi 3. 3 jenis putusan tersebut yakni putusan pidana, yang berarti terpidana tersebut terbukti bersalah. Dia boleh mengajukan banding, tapi sifatnya tidak wajib. Yang kedua, ada putusan bebas, yang artinya orang tersebut tidak terbukti atau ada alasan pembenar. Yang ketiga, ada putusan lepas, yang berarti orang tersebut terbukti melakukan tindakan, tapi tindakan tersebut bukanlah tindakan pidana atau ada alasan pemaaf. Putusan bebas dan putusan lepas tidak ada banding, melainkan langsung ke kasasi. Lantas bagaimana apabila terpidana setelah bebas dari hukumannya melakukan tindak pidana lagi? Orang seperti ini disebut dengan residivis. Residivis adalah pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sama setelah ada putusan pidana. Maka pidana yang dijatuhkan kepada residivis ditambah 1/3 dari hukuman yang seharusnya ditetapkan. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Tentunya dalam penyampaian ini masih banyak sekali kekurangan. Maka adanya teman-teman yang melihat video saya ini untuk mengevaluasi dan memberikan masukan kepada saya apabila diperlukan. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak-pihak yang telah mendukung, dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.